menjadi perangkat yang terlewat itu menjadi perangkat yang akan dipraktekkan, tidak. UKIN adalah proses pembelajarannya ada real teaching. Berikutnya UKM PPG ini akan tuntas mengikuti jika Bapak Ibu mengikuti seluruh kewajiban atau program PPG dalam kehidupan berasrama. Ini jika kemarin sebelumnya itu ada kehidupan berasrama, Bapak Ibu wajib menyelesaikan seluruh kewajiban Bapak Ibu dalam LMS, mulai dari fase 1 pendalaman materi, kemudian akan terakhir nanti adalah di fase 8. Bapak Ibu sekarang sudah berada di fase berapa ya? Fase 7, Pak. Fase 7 berarti itu artinya Bapak Ibu tinggal satu fase lagi dengan fase 8 itu adalah fase review PPL 2. Fase review PPL 2 itu sekitar 4 hari, berarti Bapak Ibu kurang lebih sekitar berapa hari lagi akan berselancar dengan LMS. Semua kewajiban Bapak Ibu harus dituntaskan dulu sebelum Bapak Ibu diminta untuk mendaftar UKIN, ujian kinerja, pada sebelum tanggal 20. Oke. Berikutnya uji kinerja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa uji kinerja atau UKIN itu terbagi menjadi UKIN portofolio, kemudian UKIN praktikum pembelajaran, kemudian dari UKIN praktikum pembelajaran ini dibagi lagi, kemudian UKIN portofolio dibagi lagi. Oke, saya langsung saja ke bentuk aplikasinya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ada 3 kondisi yang saya lewati saja ini. Kondisi sekolah, sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas zona hijau atau kuning, berarti Bapak Ibu mengadakan pelaksanaan UKIN-nya adalah real teaching. Jika sekolah hanya menyelenggarakan pembelajaran daring atau zona merah, real teaching daring. Jadi real teaching, Bapak Ibu mengajar dengan Zoom atau Google Meet, kemudian Bapak Ibu merekam daringnya Bapak Ibu itu lalu diedit selama durasi waktunya 30-40 menit. Tidak ada pembelajaran di sekolah, artinya Bapak Ibu berada di zona merah dan tidak bisa diselenggarakan pembelajaran di kelas. Kemudian Bapak Ibu tidak tersedianya fasilitas pembelajaran daring di sisi pesertanya atau di sisi siswa Bapak Ibu itu tidak ada yang memiliki HP yang bisa Android gitu. Lebih banyak yang tidak memiliki fasilitas untuk internet. Bapak Ibu bisa melakukan real teaching siswa imajiner, ini dibolehkan dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan teman Bapak Ibu yang sekarang ber-PPG ini sebagai peserta atau sebagai siswa Bapak Ibu jika kondisinya terpaksa. Berikutnya tata tertib UKIN. Halo. Kuboja kok. Iya, jadi Sarah. Berikutnya tata tertib UKIN. Pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Kartu peserta bisa Bapak Ibu buat sendiri atau nanti akan setelah Bapak Ibu mendaftar akan ada secara otomatis di sistem. Bisa juga Bapak Ibu buat sendiri, nanti saya akan kirim contoh kartu pesertanya yang digantung di leher Bapak Ibu sebagai menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah peserta PPG yang sementara ujian UKIN. Berikutnya, dalam praktikum pembelajaran peserta memakai pakaian yang sopan dan rapi disarankan untuk hitam putih. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jamnya. Jadi setelah PPL 2
Sekarang kan PPL 2 sudah masuk pada tahapan untuk merekam aktivitas siklus 3 kan. Jadi Bapak Ibu nanti selesai PPL 2 itu Bapak Ibu sudah langsung mengambil gambar atau mengambil video pembelajaran UKIN gitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Lanjut syarat ujian UKIN ini tidak perlu proses saja. Nanti Bapak Ibu akan mendaftar di website UKM PPG. Oke. Saya langsung ke interface UKIN-nya, cara mendaftarnya saja. Oke. Berikutnya adalah seperti ini. Untuk aplikasi UKIN, komponen portofolio itu menjadi 4. Jadi UKIN portofolio terbagi menjadi penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, pencarian informasi baru, dan menghasilkan inovasi. Itu di komponen UKIN portofolio. Berikutnya, untuk refleksi saya ke aplikasinya saja supaya jangan ini. Nanti Bapak Ibu mendaftarnya di ukmppg.kemdikbud.go.id. Nanti saya kirim di grup juga boleh. Mendaftarnya di sana. UKM PPG nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Pendaftaran ujian kompetensi mahasiswa PPG periode 2 tahun 2020. Ini untuk mendaftar UP-nya. Di sana sudah ada kisi-kisi daripada UKIN, Bapak Ibu bisa mendownloadnya sendiri. Kemudian kisi-kisi daripada soal UP di tahun 2020 ini sudah bisa Bapak Ibu dapatkan di sana. Yang sudah tersedia di laman pendaftaran itu baru kisi-kisi soal UP, uji pengetahuan UKM mahasiswa PPG tahun 2020, kemudian instrumen UKIN UKM PPG tahun 2020. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di sana untuk dibaca. Kira-kira kisi-kisi soalnya seperti apa bisa dilihat sendiri. Oke. Kemudian untuk pendaftaran UKIN, Bapak Ibu bisa login ke ini, yang link yang sama seperti ini. Hanya saja Bapak Ibu pilih pendaftaran uji kompetensi UKIN. Oke, nanti login, pilihannya adalah pendaftaran uji kompetensi UKIN. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu pendaftaran uji kompetensi uji kinerja mahasiswa PPG periode 2, nanti sini diganti. Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor peserta, kemudian tanggal lahirnya yang sesuai dengan format di data yang telah Bapak Ibu isi di SIM PKB, baru diklik submit. Nanti akan muncul, tolong diperhatikan apakah NPM yang Bapak Ibu kirim di formulir itu sudah sesuai atau belum. Itu menjadi penentuan juga Bapak Ibu bisa masuk daftar di sini.
Oke, saya lagi berikutnya saya ke yang ini untuk dapatkan instrumen UKIN dan kisi-kisi soal. Berikutnya ke saya buka dulu yang satu lagi untuk UKIN-nya, komponen UKIN yang tadi. Oke. Oke, untuk mendaftarkan untuk kriteria UKIN yang saya sampaikan tadi, jadi Bapak Ibu bisa daftar, ini kan UKM PPG, ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Kalau UKIN, Bapak Ibu tinggal menambahkan UKM PPG Ristekdikti.go.uk.kemendikbud, kemudian /UKIN saja. Kalau tadi tidak ada UKIN-nya di ujung, di sini ada UKIN-nya. Tambahkan UKIN baru slash atau garis miring. Enter aja. Ini Kemdikbud. Kemdikbud. Gitu ya. Atau bisa Bapak Ibu gunakan angka ini 103, bisa juga gunakan seperti itu. Ini saya sedikit terkendala dengan ada yang masuk di Zoom, jadi agak tertutup kalau jika ada yang masuk. Nah, saya harus admit dulu yang baru masuk, karena tertutup ini. Oke. Ini adalah bentuk penilaian daripada ujian UKIN. Pertama itu yang dinilai adalah portofolionya Bapak Ibu. Portofolio itu di dalamnya ada berisi 4 komponen. Pertama, penelitian dan publikasi. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, kemudian publikasinya Bapak Ibu akan dijadikan sebagai komponen untuk dinilai dalam portofolio. Sebagai contoh, ini adalah salah satu peserta yang kami jadikan sebagai contoh, Nindya Ferry Wulandari. NIM atau nomor NPM-nya adalah seperti ini. Kemudian
jenis judul dan penulisannya seperti ini. Ini adalah judul dan penulis. Ini adalah jenisnya adalah hasil karya, jenis karyanya adalah hasil penelitian, tempat publikasinya adalah ini di jurnal, kemudian tahun terbitnya adalah 2020, keterangannya adalah si Nindya ini penulis ketiga dari 4 penulis. Kemudian jadi di penelitian dan publikasi itu berisi mengenai penelitiannya Bapak Ibu, termasuk PTK yang sementara Bapak Ibu jalankan. Di sini adalah hasil jenis penelitiannya adalah hasil penelitian tindakan kelas, tempat publikasinya adalah Kadikma, kemudian terbitannya adalah ini, penulisnya adalah penulis pertama, kemudian juga pernah menulis di jurnal Problem of Education, itu juga ditulis di sana. Jadi penilaian portofolio itu adalah penilaian UKIN berbasis berkas. Nanti berkasnya Bapak Ibu itu di-upload ke sini. Jadi jika Bapak Ibu mengatakan bahwa Bapak Ibu pernah meneliti tentang PTK, berkas PTK-nya di-upload. Seperti itu. Kemudian di refleksi diri, komponen kedua daripada ujian UKIN berbasis portofolio. Itu adalah refleksi diri. Di dalam refleksi diri Oke, di dalam refleksi diri itu berisi poin-poin seperti pertama Bapak Ibu mendeskripsikan dulu, sama seperti yang tadi, mendeskripsikan dulu. Kemudian refleksi diri juga mendeskripsikan lagi. Di dalamnya berisi misalnya kegiatan refleksinya adalah analisis ulangan harian. Kemudian analisis ulangan harian keempat, perbaikan pembelajaran, remedial itu masuk dalam tahapan ujiannya adalah refleksi diri. Di komponen portofolionya adalah refleksi diri. Silakan diisi permasalahannya apa, perbaikannya di mana. Misalnya ini adalah ulangan harian, analisis ulangan harian ketiga, itu permasalahannya adalah sebagai siswa masih belum mencapai KKM, kemudian perbaikannya adalah terhadap KKM yang belum capai, tahunnya tahun berapa Bapak Ibu melakukan analisis, keterangannya diisi, berkas misalnya yang sudah tanda tangan yang disahkan oleh kepala sekolah, misalnya bentuk nilai itu sudah dicap, stempel itu akan diupload di sini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu melakukan analisis ulangan harian. Sama seperti berikutnya, analisis ulangan harian keempat, perbaikan pembelajaran yang termasuk dalam remedial itu semua masuk dalam komponen refleksi diri. Yang ketiga, komponen portofolio adalah pencarian informasi baru. Dideskripsikan dulu. Kemudian pencarian informasi baru ini di dalamnya berisi tentang Bapak Ibu mengikuti workshop, mengikuti seminar, mengikuti webinar, itu bentuknya akan dihargai di sini, di pencarian informasi baru. Misalnya workshop pembuatan soal HOTS, itu penyelenggaranya apa, misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar, penyelenggaranya di mana, Bapak Ibu berperan sana sebagai peserta atau sebagai pembicara, tempat dilaksanakannya di mana, tingkat daripada seminar atau webinar yang Bapak Ibu ikuti itu lokal atau nasional, waktu pelaksanaannya kapan, pembuktian Bapak Ibu bisa sertifikat, misalnya sertifikat kalau misalnya tidak ya, ada yang bagusnya yang ada jamnya di belakang, itu dihargai skor tertingginya 15. Cuman jika hanya sertifikatnya saja tanpa jam, berarti mungkin kurang dari nilai yang ditentukan. Oke. Itu contoh dari pencarian informasi baru. Jadi setelah ini Bapak Ibu silakan mencari sertifikat Bapak Ibu 2 tahun terakhir plus sertifikat yang sementara Bapak Ibu ikuti PPG.
Berikutnya, komponen berikut adalah menghasilkan inovasi. Menghasilkan inovasi ini terbagi lagi menjadi dua, teknologi sederhana dan teknologi kompleks. Oke, dideskripsikan inovasi apa yang Bapak Ibu hasilkan. Contoh dari menghasilkan inovasi itu adalah membuat modul persamaan linear satu variabel, bentuknya adalah modul, kemudian deskripsi peruntukan atau diuntukkan atau dibuat untuk kelas berapa, tahun dan bulan pembuatannya tahun berapa, pemberi pengesahannya apakah di sekolah atau di lembaga mana, hak ciptanya atau hak patennya ada atau tidak, berkasnya diupload juga. Kemudian LKS, Bapak Ibu membuat LKPD, itu juga dihargai sebagai menghasilkan inovasi. Begitu juga Bapak Ibu membuat bilangan berpangkat kelas 7. Ini Bapak Ibu buat video pembelajaran, Bapak Ibu buat tutorial, itu diupload linknya, kemudian peruntukannya seperti itu, berkasnya adalah berkas video yang ada di sini. Jadi kalau misalnya video berarti tidak perlu melampirkan berkas, karena Bapak Ibu cukup melampirkan link sebagai hasil karya Bapak Ibu. Selanjutnya juga begitu, membuat modul tentang himpunan, dihargai sebetulnya dari sisi ujian UKIN berbasis portofolio, terdiri dari 4 kriteria. Oke, itu berkaitan dengan UKIN portofolio. Saya lanjut lagi dengan UKIN berbasis perangkat pembelajaran. Berbasis pembelajaran terbagi menjadi 2 RPP. Di RPP Bapak Ibu itu nanti di RPP Bapak Ibu itu nanti akan dinilai, ini masih berbasis RPP. Nanti RPP yang Bapak Ibu gunakan untuk UKIN itu diupload, lalu kemudian dinilai oleh penguji. Pengujinya terdiri dari penguji dosen, kemudian penguji guru pamong. Akumulasi dari 2 penguji itulah yang menentukan Bapak Ibu lolos tidaknya di UKIN. Selanjutnya, kesesuaian tujuan pembelajaran juga harus Bapak Ibu muat di sana. Jika Bapak Ibu tidak memuatnya di RPP, Bapak Ibu bisa memuatnya di LKPD atau bisa memuat di mana yang bisa sesuai dengan aturannya, tujuan pembelajaran bisa dimasukkan. Oke. Nanti akan dinilai itu adalah kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasarnya, kemudian rumusan tujuan meliputi komponen ABC itu, ABCD itu, kemudian rumusan tujuan implementasi HOTS-nya. Berikutnya adalah terkait dengan TPACK, itu semua akan menjadi suatu penilaian untuk RPP-nya. Berikut. Jadi semua strategi pembelajaran, model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan itu menjadi penilaian semuanya. Ini komponennya banyak, semuanya adalah ada di komponen RPP, pemilihan materi dan sumber belajar. Kemudian sumber belajar berupa daftar pustaka atau Bapak Ibu susun bahan itu menggunakan sumbernya di mana, itu ditentukan, itu menjadi poin penilaian juga. Ini saya contohkan di SD ya. Ini karena RPP-nya adalah SD, di sini guru kelas SD. Berikutnya berkaitan dengan, kalau tadi RPP, berikutnya adalah PP, pelaksanaan pembelajaran atau praktik pembelajaran, yang tadi dibuat video itu. Oke. Untuk video praktikum pembelajaran yang durasinya 30-40 menit, itu komponennya adalah memesona, guru menampilkan wajah yang ceria, jadi Bapak Ibu merekam dalam kondisi yang semangat, ceria, itu juga menjadi poin penilaian.
Kemudian guru memberikan motivasi, persepsi dan lain-lainnya itu menjadi masuk dalam poin penilaian. Oke. Berwibawa, guru bertutur kata yang santun dan artikulatif. Kemudian berperilaku yang disegani, guru penampilan yang tenang, objektif, adil dan objektif, itu semua menjadi poin penilaian saat instruktur atau penguji melihat video yang dibuat oleh Bapak Ibu selama 30 sampai 40 menit. Oke, Bapak Ibu, itu saja, saya singkat-singkat saja, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan saya persilakan. Pak Mansur mau tanya. Ya. Untuk dosen penilai UKIN itu dosen dari maksudnya LPTK PPG ini atau dosen lain, Pak? Untuk penilai UKIN itu dosennya adalah dosen LPTK penyelenggara sendiri, UKIN. Oh iya. Jadi mungkin kalau di SD itu akan silang penguji yang di kelas A akan mendapat pengujinya di kelas B, kemudian yang kelas B mendapat pengujinya di kelas A. Gitu. Demikian halnya dengan yang TK PAUD juga begitu, nanti akan silang penguji. Kalau yang kemarin sudah membimbing PPL 1, tidak pernah membimbing PPL, berarti nanti akan dijadikan sebagai penguji. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapat instruktur yang di tahap 1, gitu ya. Guru pamong yang menguji Bapak Ibu adalah guru pamong yang di tahap 1. Oke. Ada lagi? Saya Pak sedikit Silakan. mengenai RPP yang divideokan Pak di UKIN, apakah kita membuat yang baru atau memilih dari ketiga RPP yang pernah dibuat selama di LMS, Pak? 3 RPP itu temanya sementara jalan atau sudah terlewat, Bu? Sementara jalan, Pak. UKIN itu praktikum pembelajaran yang real teaching, sehingga UKIN menggunakan perangkat pembelajaran yang temanya sementara jalan, bukan tema yang sudah digunakan atau sudah berlalu, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah membuat dan temanya itu sementara jalan, ya silakan digunakan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Bapak, untuk jadwalnya sudah tersedia ya? Jadwal di awal tadi sudah saya sampaikan ya atau belum ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, mohon maaf ketinggalan. Iya, nanti saya untuk kepala mencari. sekolah apa dilibatkan Bapak dalam video tersebut? Ya. Kepala sekolah itu apa juga dilibatkan dalam pembuatan video tersebut? Ya, silakan Bu, silakan dilibatkan jika bisa luring atau berkenan hadir, ya silakan gitu. Oke, ada lagi? Bapak, Ya, Pak, untuk siswanya waktu pembelajaran itu dibatasi atau real siswa nyata, misalkan saya punya siswa real itu 15, tapi karena kita situasi pandemi kan harus mengikuti SOP, Bapak. Bagaimana? Tadi terkait dengan itu, Ibu mau daring atau luring ya? Saya mau luring, Bapak. Oh, kalau luring, Ibu silakan batasi misalnya 15 ya, yang hadir 1/2 dari itu saja, Bu. Oh, Gitu, baik. itu aja. Baik, Bapak. 1/2 dari jumlah siswanya saja. Terima kasih. Ya. Halo Pak, Ya, silakan Bu. di sini yang mengenai RPP-nya Pak, kan sekarang itu sementara berjalan tema 4. Nah sekarang yang rencana saya itu Pak, di siklus 3 ini, misalkan yang RPP yang siklus 3 yang saya gunakan ini, itu juga yang saya gunakan nanti di UKIN, karena memang sementara berjalan temanya Pak. Bisa, lebih bagusnya begitu Bu. Kalau Ibu satu kali susun bahan, perangkat, media, semuanya Ibu kan satu kali susun, itu lebih bagus ketimbang Ibu harus buat ulang. Oh iya. Ibu buat ulang itu jika temanya sudah berlalu. Itu. Oke Pak. Oke. Ada lagi?
Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Untuk tadi Bapak belum menerangkan tentang surat pernyataan keaslian karya. Di situ ada universitasnya, itu diisi Universitas Khairun Ternate gitu Pak. Ya, kalau UKIN itu Universitas Khairun Ternate. Terus padahal itu menyangkut APE yang dibuat selama berapa ya, dua tahun untuk menghasilkan karya itu. Oke. Tentang Itu di UKIN portofolio ya. Iya, di UKIN portofolio itu karya 2 tahun terakhir plus sekarang tahun yang Bapak Ibu ber-PPG gitu kan. Jadi silakan kalau misalnya sertifikat itu berlaku 2018, 2019 plus 2020 yang sementara jalan PPG-nya gitu. Kalau misalnya tadi yang Ibu tanyakan adalah apa ya? Surat pernyataan keaslian karya. Saya kan punya APE 2 gitu. Oh iya, silakan Bu. Silakan misalnya di lembaga mana yang surat keaslian karyanya Ibu gitu. Silakan misalnya disahkan oleh siapa. Berarti universitas ini diganti lembaga gitu Bapak? Ya, bisa. Diganti lembaga, berarti contohnya lembaga saya TK Kusuma Mulia Bukur gitu. Ya. Untuk nomor PPG-nya itu ya PPG nomor saya dan jurusan atau prodi juga milik yang sudah jelas. Terus yang saya tanyakan untuk yang bertanda tangan di bawah itu saya sendiri yang bermaterai atau kepala sekolah begitu? Kalau lebih bagusnya ibu plus kepala sekolahnya untuk yang mengesahkan gitu. Oh gitu, iya. Yang bermaterainya itu di yang bersangkutan ya Pak? Ya, yang bersangkutan yang membuat pernyataan. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Ya. Lagi Pak sedikit mengenai tentang sertifikat Pak. Artinya sertifikat bisa yang kita ikuti secara umum atau tidak secara khusus ya Pak. Misalnya saya kan guru kelas, tapi kadang saya mengikuti seminar nasional, tapi judulnya tidak terkait dengan guru. Itu masih dinilai Pak. Tidak, di situ tidak menyatakan sertifikat itu harus spesifikat kemana Bu. Yang penting sertifikatnya itu masih 2018, tahun 2018, 2019, 2020 itu masih bisa. Oh iya Pak. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada dua interface daripada sertifikat, berarti di-scan dua-duanya. Muka belakang maksud saya interface-nya. Jadi jadwal kegiatannya yang di belakang itu yang jumlah jam itu menjadi poin penilaian juga. Misalnya jumlah jamnya 36 jam, itu nilainya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya tidak ada, berarti silakan Bapak Ibu, yang penting ada sertifikatnya lah. Gitu. Assalamualaikum Pak. Pak, jamnya Pak bisa juga di-upload Pak. Ya, sertifikat itu kan di belakangnya kan selalu ada jumlah jamnya. Jadi silakan di-upload dua sisi gitu sehingga menjadi poin penilaian. Maksud saya begitu. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya mau tanya, itu sertifikatnya bisa sertifikat KKG Pak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan? Terkait sertifikat, yang penting ada pengesahannya. Sertifikat yang ada cap pengesahannya. Oh iya ya Pak. Ya, kemudian yang diminta itu adalah 2 tahun terakhir plus tahun sementara Bapak Ibu ber-PPG. Itu yang diminta. Oh iya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Iya Pak. Di situ sudah juga ada diisi data diri peserta dengan lengkap. Apa itu nanti waktu pendaftaran? Iya, di waktu pendaftaran nanti Bu. Tapi kalau Bapak Ibu selesai PPL 2, sekarang kan sudah PPL 2 nih. Ya, Bapak Ibu sudah selesai PPL 2, Bapak Ibu sudah bisa mengambil video praktik UKIN-nya. Sambil menunggu pendaftaran buka, Bapak Ibu sudah bisa membuat kartu untuk gantung di leher sebagai identitas sebagai peserta PPG untuk pengambilan gambar UKIN. Video UKIN, itu maksudnya. Iya Pak. Oke, ada lagi? Tadi
tadi Bapak menerangkan tentang LKPD. Apakah LKPD yang selama dipakai untuk pembelajaran di PPG ini itu bisa masuk apa enggak, Pak? Bisa masuk kalau misalnya ada yang mengesahkan, misalnya itu LKPD Ibu itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi stempel, ya silakan diupload. Oh gitu, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Juga linknya Pak, linknya video-video yang pernah diunggah itu. Iya, kalau misalnya hasil karya sendiri Bapak Ibu ya silakan. Oh iya, Gitu. iya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi atau tidak ada? Jelas ya kalau Jadi, misalnya Pak, belum, ya. Itu yang masalah menyangkut refleksi, Pak, kegiatan refleksi. Ya, silakan Bu Hanya yang mana? analisis ulangan harian, Pak. Ya. Yang poin yang Masih ini ya. kurang paham, Pak, di situ, Pak. Ini ya, poin yang mana tadi saya coba ulang ya. Di sini kayaknya. Kedua, Pak. Dia berada pada penilaian portofolio, refleksi diri. Oke, di sini kegiatan refleksinya adalah analisis ulangan harian. Gitu. Ini akan berbeda dengan TK PAUD nanti akan tentu akan berbeda karena di PAUD kan tidak ada komponen seperti ini. Gitu. Kemudian permasalahannya apa? Misalnya di sini tertulis, ini contoh dari si peserta yang ini ya. Ya. Misalnya sebagian siswa masih belum mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimalnya. Bapak Ibu melakukan perbaikan. Kemudian di tahun berapa Bapak Ibu melakukan perbaikan? Keterangan setelah melakukan perbaikan ulangan harian ini. Nah, kemudian berkas yang Bapak Ibu anggap itu harus dianalisis dan tidak sampai pada KKM itu diupload ke sini. Tapi berkas itu harus disetujui atau ada stempel kepala sekolahnya sebagai untuk mengesahkan bahwa Bapak Ibu melakukan analisis seperti itu. Bisa ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Atau misalnya ada beberapa siswa yang Bapak Ibu harus lakukan remedial, ditulis juga remedialnya. Kenapa misalnya berkas yang sebelum remedial dan sesudah remedial ditulis diupload ke sini. Tuh, bisa juga seperti itu. Oke, ada lagi? Pak Mansur mau tanya. Halo Pak. Contoh yang TK gimana Pak? Itu kan SD. Halo, yang TK itu kan aktivitasnya bukan dilihat dari apa kan, dari ulangan begitu kan? Iya. Itu jadi perubahan peserta siswa itu yang dilihat dalam misalnya dalam satu hari seperti apa gitu, perkembangannya apa itu nanti kan direfleksikan di sini. Oh gitu. Gitu. Makanya saya sampaikan. Iya Pak. Besok jam 8, jam berapa besok? Terserah Pak aja deh. Jam berapa Pak mulainya? Halo Pak Ya. Mansur. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya. Yang Ya, halo Pak. Lanjut Pak Baso. Apa tadi? Ya Pak, kalau saya enggak terlalu awalnya Pak. Mungkin yang jadwalnya tadi Pak, mungkin bisa ditampilkan dulu Pak jadwalnya. Karena saya Nanti saya share saja lah. Saya share saja supaya nanti Pak. Ya, oke. terkait Oke, Pak. portofolio panduannya sehingga Bapak Ibu bisa baca ulang apa yang harus Bapak Ibu penuhi. Oh iya Pak. Kemudian file PowerPoint setelah ini saya kirim di grup umum saja ya. Iya Pak. Ya, Yang siap, grup siap. yang utama saja supaya saya satu kali kirim saja gitu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Ya, daripada Bapak Ibu. Iya. Supaya saya share saja di sana. Iya. Oke.
Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu ya? Atau ada lagi? Silakan. Ya, sedikit Pak, saya dari... Oke, Pak Anto silakan. Ya, ini terkait dengan UP. Ya. Ini kan tadi dibahas tentang LPTK penyelenggara itu yang terdekat. Ya. Nah, kami di Makassar itu ada 2 universitas yang menyelenggarakan PPG tahun ini, Ya. yaitu Universitas Negeri Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahu ya. Tahu. Apakah nanti dipilih salah satunya yang mana yang kita ingin di situ ditempati UP atau ada surat langsung dari LPTK penyelenggara? Nanti ketika saat jadwal pendaftaran UP uji pengetahuan itu Bapak Ibu memilih sendiri. Jadi ada nanti pilihan di form pendaftaran itu LPTK penyelenggara, Bapak Ibu pilih LPTK penyelenggara PPG, diklat PPG, Bapak Ibu pilih Universitas Hairun. Itu secara otomatis. Kemudian Bapak Ibu LPTK penyelenggara UP itu Bapak Ibu pilih sendiri. Nanti ada kurang lebih 61 LPTK penyelenggara plus SMK yang terdekat dengan Bapak Ibu. Karena musim pandemi, di surat terakhir yang nanti kami akan rakor itu ada sekitar 100 lebih LPTK atau tempat ujian atau TUK yang akan digunakan untuk menghindari kerumunan begitu ya. Misalnya kalau dulu misalnya satu ruangan bisa muat 100, sekarang hanya bisa 50. Kami misalnya dulu satu ruangan kami 90 orang, misalnya kami sekarang hanya bisa terima 45 per sesi, 1/2 yang dari yang seharusnya gitu. Jadi nanti waktu saat pendaftaran Bapak Ibu ya memilih LPTK terdekat ya silakan daftar lebih awal, jangan sampai semuanya terisi begitu. Itu aja sih. Jadi LPTK-nya LPTK terdekat. Silakan memilih UNM atau mau Universitas Muhammadiyah Makassar juga terserah. Gitu. Tapi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat keterangan menyelesaikan seluruh istilahnya dalam surat kelulusan dari proses penyelenggara PPG sekarang gitu. Jadi dalam hal ini universitas penyelenggara itu sudah bekerja sama dengan pihak universitas lain, Pak? Sudah, semua LPTK penyelenggara itu punya kesepakatan yang sama. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya sekarang ada peserta yang dari Maluku Utara misalnya bahasa Inggris, itu yang karena tidak mencukupi satu kelas, mereka harus diklatnya misalnya di Bandung, mereka harus balik lagi. Misalnya ada yang jurusan yang di luar dari LPTK Universitas menyelenggarakan, ya mereka bisa balik ke sini untuk UP di sini, karena mereka memilih LPTK terdekat. Semua LPTK itu sudah ada daftar pilihannya, tinggal Bapak Ibu yang sendiri memilih. Gitu. Bapak Ibu yang butuhkan dari kami adalah surat keterangan kelulusan dari proses daring. Gitu. Oke Pak, sudah jelas itu Pak. Ya. Bagaimana Pak Anto? Iya Pak, karena ada beredar ini Sulawesi Selatan belum ada, yang ada itu cuma Sulawesi Barat. Saya lihat tempat penyelenggaranya. Ya, nanti akan saya posting di grup Pak. Ada kurang lebih 100 lebih lah. Karena ditambahkan dengan LPMP. Kemudian ditambahkan lagi dengan SMK yang memiliki fasilitas tes berbasis online, gitu. Iya Pak. Iya. Oke. Halo Oke, Pak, ada lagi? sedikit Pak, itu mendaftarnya nanti UP-nya itu secara daring Pak atau kita ke LPTK-nya itu yang terdekat Pak? Melapor. Kalau UKIN itu secara daring. Kalau ujian kinerja secara daring, uji pengetahuan UP itu dia secara luring dengan memperhatikan aturan dari COVID itu. Gitu. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya? Ya, atau Pak. ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah mungkin Pak, sudah jelas semua Pak itu. Nanti di-share lagi anunya. Saya jadwalnya Mami. Iya. Iya. Oke. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi saya cukupkan. Kalau yang masih ingin ditanyakan silakan ditanyakan sebelum kita tutup.
Sudah paham, Pak. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Sudah ya. Tinggal di share itu Pak, tadi yang jadwalnya Pak, karena saya belum sempat rekam tadi Pak. Atau gini aja ya, tunggu saya langsung perbaikan mungkin. Oke, panduan portofolio saya sudah upload di menu chat. Silakan di-download. Pelaksanaan TOT mungkin juga sudah saya share. Jadwalnya sudah saya share di chat daripada nanti menunggu lagi di WA. Saya share saja, nanti silakan di-download. Atau setelah ini yang tidak masuk ke sini juga saya akan bagi lagi di WA supaya lebih ini lebih. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Pak Mansur. Ya. Untuk LMS yang ada hambatan nanti bisa diselesaikan ya Bapak ya. Bagaimana Bu? Untuk LMS yang ada hambatan seperti saya tadi bisa diselesaikan ya Pak ya. Untuk bisa. Bisa. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya cukupkan. Itu saja. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Di hari hanya tidak banyak lagi yang bermasalah. Gitu. Oke, itu saya mungkin karena ini nanti agak ribet juga kalau pendaftarannya belum dibuka, kemudian Bapak Ibu sudah mengambil gambar, silakan mensiasati ID card-nya sendiri. Yang penting ada ID card yang menunjukkan Bapak Ibu peserta PPG saat mengambil gambar, gitu ya. Yang penting ada logo Kemendikbud, logo Unhail, serta Bapak Ibu punya, silakan dibuat sendiri lah ID card-nya. Oke, itu saja Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf jika yang ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, gak mau pas aku apa ngomong wis ditutup. Tampil semua dulu foto-foto. Baru satu Jina chat manu di baru itu di panduan portofolio share di chat. Jawa masih tiga belum mati. Oke, sudah saya sama teman.